warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para teman-teman subscriber, para netizen yang budiman, tentunya kita masih ingat ya tentang kitab Asy-Syajaratul Mubarakah yang ditulis oleh Al-Imam Fakhrur Razi, di mana kitab ini sempat ditolak oleh kalangan para habaib ketika dijadikan salah satu hujjah atau argumentasi di dalam tesis ilmiahnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Alasan ditolaknya kitab ini karena salah satu pentahqiqnya itu adalah ulama Syiah, yaitu Sayyid Mahdi Ar-Raja'i. Akan tetapi yang menjadi keanehan itu, setelah ditolaknya kitab-kitab yang dijadikan referensi oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani di dalam tesis ilmiahnya dengan alasan tuduhan kitab itu adalah kitab-kitab orang-orang Syiah. Salah satunya adalah Sayyid Mahdi Ar-Raja'i yang mentahqiq kitab Asy-Syajaratul Mubarakah. Keanehannya itu apa? Setelah mereka menolak dengan alasan itu kitab Syiah, kenapa mereka itu atau salah satu oknum dari mereka itu meminta bantuan kepada ulama Syiah tersebut, yakni Sayyid Mahdi Ar-Raja'i? Minta bantuan apa? Minta bantuan dibuatkan surat pengakuan atas ketersambungan nasab Alwi bin Ubaidillah sebagai salah satu putra daripada Ahmad bin Isa An-Naqib An-Nafat Al-Muhajir. Nah, ini yang menjadi tanda tanya gitu loh. Kalau bahasa gaulnya itu kenapa menjilat ludah sendiri gitu loh. Nah, ya toh? Nah, ini adalah Sayyid Mahdi Ar-Raja'i ya. Beliau itu adalah salah satu ulama Syiah gitu loh. Kurang lebih isi daripada surat pernyataan Sayyid Mahdi Ar-Raja'i ini, beliau menyatakan bahwasanya adanya penolakan, adanya keingkaran terhadap nasab keluarga Alawiyin di Yaman atau yang berasal dari Yaman, yang nasabnya tersambung dari Alwi bin Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Maka beliau menyatakan dalam suratnya bahwasanya Abdullah atau yang dikenal dengan nama Ubaidillah itu adalah salah satu putra daripada Sayyid Ahmad bin Isa, yang mana beliau ini sudah masyhur, dikenal di seluruh berbagai dunia, adalah keluarga keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, yang banyak ulamanya, banyak ahli fikihnya, dan juga banyak orang-orang salehnya. Demikian isi suratnya teman-teman, kurang lebihnya ya gitu. Akan tetapi pernyataan Sayyid Mahdi Ar-Raja'i ini ditolak oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Alasan penolakan tersebut adalah ya kembali kepada kaidah al-iqraru la yunshi'un nasabah. Ya, pengakuan itu tidak bisa menetapkan sebuah nasab gitu loh. Kenapa? Karena setiap pengakuan itu ya harus menyertakan bukti dan dalil gitu loh. Nah, dalilnya Sayyid Mahdi Ar-Raja'i ini menetapkan nasabnya Ba'alwi ini tersambung melalui Ubaidillah kepada Ahmad bin Isa Al-Muhajir itu apa dalilnya? Sementara sampai detik ini saja belum ada yang bisa menemukan kitab-kitab atau minimal manuskrip yang sezaman dengan masa hidupnya Ubaidillah atau Alwi bin Ubaidillah. Nah, kira-kira demikian ya teman-teman. Artinya ini sangat mengagumkan dan mengherankan. Nah, mudah-mudahan informasi ini bisa menambah khazanah diskusi tesis ilmiahnya Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan juga sebagai bahan penelitian dan juga sebagai bahan introspeksi bagi kalangan para habaib untuk tidak mudah menuduh atau menjustifikasi kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa pada Smart TV, 1 jam ke depan bersama saya Sukmars menemani Anda podcast malam ini. Malam ini podcast eksklusif bersama Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan juga welcome comeback Dr. Soleh Basyari di Pada Suka TV membahas masalah nasab. Nanti kita coba untuk mengulas secara detail. Baik, tema kali ini kita akan membicarakan tentang eksklusif jawaban Kiai Imaduddin untuk Syekh Mahdi Ar-Raja'i mengisbat nasab Ba'alwi. Ini adalah dilatar belakangi dengan video yang diposting oleh salah satu channel, yaitu Gus Caini, dan itu jawaban-jawaban Mahdi Ar-Raja'i. Saya tidak panjang kalam, mungkin di sini Kiai Imad bisa mengkritisi seperti apa ini dari
pemikiran ya. Kalau saya lihat ini pemikiran dan istihadnya Syekh Mahdi Rajai tentang suhrah wal istifadahnya ya, nasab kemudian dengan sosok Ubaidillah itu. Silakan Kiai Iman, nanti dilanjutkan oleh Dr. Soleh untuk mengkritisi. Monggo. Assalamualaikum Dr. Soleh Basyari. Waalaikumsalam Kiai Imaduddin Usman, alhamdulillah. Assalamualaikum juga Kang Mas Yusuf. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di pada Suka TV. Menyikapi dari video Syekh Mahdi Ar-Rajai yang di dalam video itu dengan menggunakan bahasa Persia. Sebelum ke isi, ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk saya utarakan, yaitu bahwa datangnya Ba'alwi kepada Syekh Mahdi Ar-Rajai yang pertama adalah mengkonfirmasi tentang tidak ada masalahnya basis ideologi seseorang dengan faham intelektual atau kesimpulan akademisnya tentang suatu masalah. Dalam hal ini adalah masalah nasab, karena memang beberapa waktu ke belakang kita melihat framing-framing yang dilakukan oleh Ba'alwi kepada tesis saya di antara adalah tentang bahwa kitab yang menerangkan dengan jelas bahwa anaknya Ahmad bin Isa itu cuma 3 adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang ditahqiq oleh Mahdi Ar-Rajai yang seorang Syiah. Ini coba dibangun oleh Ba'alawi untuk membuat framing bahwa apa yang terdapat di dalam Syajarah Mubarakah itu tidak bisa diterima karena yang mentahqiq Syajarah Mubarakah adalah seorang yang berpaham Syiah. Kemudian ketika hari ini para Ba'alwi itu meminta syafaat kepada Syekh Mahdi Rajai, pentahqiq kitab itu yang berpaham Syiah, ini membuktikan bahwa framing yang selama ini mereka bangun, mereka runtuhkan sendiri. Yang kedua adalah dengan asumsi terjemahan yang ada di dalam video itu benar, karena saya secara pengakuan dengan sebenar-benarnya sama sekali tidak memahami bahasa Persia. Seharusnya beliau kan menggunakan bahasa internasional Islam, yaitu bahasa Arab, karena masalah ini bukan hanya masalah untuk orang Iran, masalah yang terjadi khususnya adalah terjadi di Indonesia. Seharusnya kan dengan bahasa Arab, sehingga orang-orang Indonesia yang intelektual berbasis pesantren, berbasis bahasa Arab itu bisa memahami, sehingga kita tidak merasa ada terjemahan yang salah di sana. Tetapi dengan asumsi bahwa terjemahan yang diterjemahkan ada di dalam video itu benar, maka ada beberapa kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah bahwa adanya video dari Syekh Mahdi Rajai itu mengkonfirmasi bahwa memang tidak ada data yang dimiliki oleh kaum Ba'alwi untuk memperkuat basis nasab mereka secara dokumen, secara data. Karena di sana, di dalam terjemahan itu saya baca, saya tidak memperhatikan bahasa Persianya yang saya tidak mengerti, bahwa Syekh Mahdi Rajai mengakui bahwa tidak ada data yang menunjukkan bahwa Ahmad bin Isa itu mempunyai anak bernama Ubaid dari mulai abad di mana Ahmad bin Isa itu hidup sampai kemudian dimunculkan namanya di abad 9 oleh keluarga Ba'alwi, terutama oleh Ali bin Abu Bakar As-Sakran di dalam kitabnya Al-Burqatul Musyiqah. Dari pengakuan tidak adanya dokumen itu kemudian dilanjutkan oleh Syekh Mahdi Rajai bahwa penetapan nasab itu cukup oleh syuhra wal istifadah. Ketika hari ini para Ba'lawi itu sudah syuhra dan istifadah, maka cukup untuk ditetapkan sebagai mana pengakuan mereka itu, yaitu bahwa mereka adalah keturunan Ubaid bin Ahmad bin Isa. Dan ini yang saya katakan di dalam tulisan saya kemarin, bahwa Syekh Mahdi Rajai ini ketika dia mengatakan bahwa ini adalah prinsip fikih Islam, yaitu bahwa nasab ditetapkan oleh syuhra dan istifadah, beliau menurut saya tidak memahami secara detail dan dalam apa itu nasab yang ditetapkan oleh syuhra dan istifadah. Karena di dalam kitab-kitab fikih Islam, terutama madhab Syafi'i, dikatakan bahwa sebuah syuhra dan istifadah
itu bisa digunakan sebagai penetapan nasab kecuali adanya dalil yang kemudian datang menganulir daripada kesyuhrahan itu. Seperti kita bisa dapatkan di dalam kitabnya Imam Ar-Ruyani Bahrul Madhab, kemudian dalam kitabnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Di dalam kitab Al-Jawabul Jalil, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, "Innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayasbuta ma yukhalifu." Bahwa nasab itu sebagian dari sesuatu yang bisa ditetapkan dengan syuhrah dan istifadah. Tetapi dikecualikan dengan itu adalah ketika adanya dalil yang menyatakan sebaliknya. Maka syuhrah dan istifadah itu lam yabqa. Artinya syuhrah dan istifadah itu batil ketika sudah ada data yang menyatakan sebalik daripada apa yang terjadi atau berkonsekuensi daripada syuhrah dan istifadah itu. Ketika hari ini bahwa kenal di tengah-tengah masyarakat Indonesia bahwa kaum Ba'alwi ini yang merupakan keturunan dari Alwi bin Ubaidillah, merupakan keturunan dari Ahmad bin Isa pula, dengan asumsi bahwa Ubaid yang merupakan ayah Alwi adalah merupakan anak Ahmad bin Isa. Dan kemudian hari ini telah terbukti, terbongkar adanya data-data yang begitu banyak yang menyatakan bahwa ternyata Ahmad bin Isa tidak mempunyai anak bernama Ubaid. Ubaid bukanlah anak Ahmad bin Isa. Dan pula telah ditemukan dalil-dalil yang menyatakan bahwa Ubaid adalah anaknya Isa, anaknya Alwi, anaknya Muhammad, anaknya Himham, dan anaknya Aun. Jadi Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun. Mereka, nama-nama yang disebutkan ini adalah nama yang sama yang terdapat dalam silsilah Bani Ahdal. Karena para Ba'alwi ini pada abad ke-9 itu menganggap diri mereka bersepupu dengan Bani Ahdal. Tapi karena kemudian Bani Ahdal telah terbukti di dalam kitab-kitab nasab yang dapat ditemukan ketika itu bahwa Aun ini tidaklah merupakan bagian daripada keluarga Nabi. Aun yang diatribusikan oleh Bani Ahdal sebagai bin Musa al-Kadzib kemudian tertolak oleh kitab-kitab nasab yang telah ditemukan pada waktu itu bahwa Musa al-Kadzib sama sekali tidak mempunyai anak bernama Aun. Maka kemudian Ba'alwi ini mencari alternatif daripada silsilah yang memungkinkan mereka untuk tetap tersambung dengan keluarga daripada Rasulullah Muhammad SAW. Akhirnya mereka menemukan sebuah kemiripan nama dari nama-nama Bani Ahdal, yaitu yang ada nama Ubaid, ada Isa, ada Alwi, yaitu dengan keluarga daripada Bani Jadid, di mana di dalam sebuah kitab yang namanya Kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, ada seorang bernama Jadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa. Jadi ada miripnya tuh. Ada Isa di situ, ada Abdullah, yang supaya ini menjadi lebih masuk akal, maka Abdullah ini diatribusikan sebagai Ubaid, yang kemudian dikatakan karena tawaduknya Abdullah ini, maka kemudian dia mentasgir namanya menjadi Ubaidullah. Kemudian karena tambah tawaduk, dia Allahnya pun dihilangkan menjadi Ubaid saja. Karena memang yang pertama kali mereka dapatkan dari silsilah mereka dari Bani Ahdal itu adalah nama Ubaid bin Isa. Jadi ada Abdullah, ada Isa, ini kemudian diijtihadi oleh mereka sebagai data yang mirip dengan data sebelumnya. Jadi pola-pola yang seperti itu sudah dapat ditelusuri, sehingga hari ini upaya-upaya dari mereka, termasuk upaya mereka dengan mendatangi Syekh Mahdi Ar-Raja'i itu tidak begitu signifikan, Kang Mas. Ya baik, Kiai, ini yang saya sempat menonton ya videonya, bahwa syuhrah wal istifadah. Kalau 200 sampai 300 tahun, itu kalau sudah syuhrah istifadah itu sebuah nasab adalah sah. Terus yang kedua, bahwa ketika itu tidak seperti semudah sekarang, ada alat telekomunikasi, kemudian ada alat pencatat, dan komunikasi sangat mudah. Ketika abad itu memang agak kesulitan untuk pencatatan, kemudian komunikasi, dan itu ya biasa terjadi. Nah, kalau tidak salah ini ya, kurang lebihnya ada statement yang seperti itu oleh Syekh Mahdi Rojai. Ini bagaimana ini Kiai mengklarifikasinya? Silakan teori itu Kang Mas Yusuf takar dengan kebenaran ilmiah menurut filsafat. Apakah logis apa tidak bahwa teori sebuah nasab bisa dikatakan sahih jika dia memiliki syuhrah dan istifadah selama 200 tahun. Walaupun sebelumnya itu sama sekali tidak ada yang
menyatakan sama sekali bahwa mereka adalah sebagai turunan Nabi. Hari ini pun Kang Mas Yusuf itu bisa mengaku sebagai keturunan siapapun, turunan Jokowi misalnya sebagai seorang presiden besar di Indonesia hari ini. Tapi jangan sekarang dibukanya kitabnya, diumpetin aja, dimerekin di dalam sebuah peti, buka ini 200 tahun lagi. Maka setelah 200 tahun lagi dibuka ini bahwa Yusuf Mars bin Jokowi. Ya, setelah 200 tahun terbuka itu, maka kemudian 400 tahun kemudian sudah syuhra dan istifadah, maka dapat disahkanlah bahwa Yusuf Mas itu adalah putra dari Presiden Jokowi. Kemudian keturunan Kang Mas Yusuf Mas 400 tahun kemudian itu berbangga diri bahwa dulu leluhurnya adalah seorang presiden. Kemana-mana mereka mengenal, aneh ini cucunya presiden besar Indonesia 400 tahun yang silam, Presiden Joko Widodo. Tiba-tiba ada Dr. Soleh Basyari menulis buku 2024 bahwa anaknya Jokowi itu cuma Gibran dan Kaisang. Ditemukan pula 400 tahun ke depan itu. Kemudian apa yang akan terjadi? Orang-orang yang sudah mempercayai keturunan Kang Mas Yusuf itu yang keturunan Presiden Jokowi berdasarkan kitab yang ditemukan 200 tahun sebelumnya dan syuhra dan istifadah yang telah terbangun 200 tahun setelahnya dengan muhibin daripada keturunan Kang Yusuf pada waktu itu akan terjadilah adu debat, ada pada suka lagi nanti di tahun 2400 itu. Nanti orang-orang yang sudah jadi muhibinnya Kang Yusuf Mas ini tetap kita akan membela sampai mati karena ini adalah sudah 200 tahun syuhra dan istifadah bahwa ini Samlawi Sanwani keturunan daripada Jokowi berdasarkan kitab daripada kakeknya yang ditemukan pada 2200 yang bernama Yusuf Mas yang mengatakan dirinya adalah sebagai keturunan dari Presiden Jokowi. Kata yang lainnya yang dokter-dokter cerdas pada 400 tahun yang silam tidak bisa. Masa iya ada data dari Dr. Soleh Basyari yang ada di 2024 menyatakan anak Jokowi adalah Gibran dan Kaisang. Kemudian 200 tahun kemudian ada pengakuan dari Pak Yusuf Mas yang menyatakan dirinya sebagai anak daripada Jokowi. Kemudian yang akan diterima adalah yang 200 tahun kemudian. Nggak masuk akal secara ilmu filsafat. Filsafat itu Kang Mas adalah ibu daripada ilmu pengetahuan. Filsafat itu basisnya adalah logis dan rasional. Kalau sebuah teori, ketika sebuah teori itu ketika ditaruh di meja ilmiah, scientific evidence, kemudian tidak memenuhi syarat logis dan rasional, maka teori itu tidak dapat diterima. Bagaimana Syekh Mahdi Rojai menggunakan teori yang tidak logis semacam itu, kemudian diimplementasikan untuk nasab Ba'alawi hari ini hanya karena nasab itu sudah syuhra dan istifadah 200 tahun yang lalu, kemudian walaupun bertentangan dengan data-data dokumen yang ratusan jumlahnya itu, tetap akan diisbat oleh dia. Lah ini adalah tidak masuk logika seorang yang rasional, seorang yang logis, Kang Mas. Baik, pemirsa pada Suara TV, saya sekarang berada di Banjarnegara di warung Alibba ya. Alibba Pondok Pesantren. Alibba Pondok Pesantren ini. Jadi Pondok Pesantren. Dengan Gus Hayat ini. Ya, assalamualaikum Dr. Soleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum Kiai Imad. Luar biasa, lanjut. Siap, semoga warungnya barokah. Amin, amin, amin. Pesantrennya barokah. Ya betul, Gus Hayat ini adalah salah satu santrinya Mbah Mun ya. Nanti kita ada cerita ya. Baik, saya langsung ke Dr. Soleh. Dr. Soleh, ini ada sebuah analogi yang menarik tadi antara statementnya Syekh Mahdi Rojai tentang Syuhra wal Istifadah. Kemudian juga analogi Kiai Imad tentang tadi saya merasa tersanjung gitu ya. Nanti 200 tahun kemudian Yusuf Mahrez adalah klannya Jokowi. Wah, dahsyat ini. Baik, menurut Anda ini Anda sebagai intelektual muda NU lah. Kemudian juga kalau saya lihat Rocky Gerungnya orang NU lah. Yang suka nyeleneh pemikirannya. Kira-kira ini bagaimana nih dua terminologi ini atau dua premis ini? Silakan Pak Dr. Soleh. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Kiai Imaduddin Usman dan Gus Hayat. Saya merasa tersanjung malam ini tertandem dengan Kiai Imaduddin, anak muda NU, tokoh muda NU yang sekarang ini paling viral, paling masyhur. Saya yakin 5 tahun, 10 tahun ke depan warga NU akan bangga punya Kiai Imaduddin dan juga teman-teman lain. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya saya tadi melihat-lihat videonya Syekh Mahdi Ar-Rojai yang seperti disebut Kiai Imad tadi menjawab
pertanyaan berbahasa Arab dengan bahasa Persia. Idealnya memang saya sependapat dengan Kiai Imad bahwa ini wilayah perdebatan internasional, diskusi internasional, dan konsumsinya juga lintas negara, lintas benua. Idealnya memang pakai bahasa internasional, bahasa internasional kita, bahasa Arab. Itu satu. Kemudian yang kedua, saya tidak ingin terjebak pada pertanyaan di antara Mahdi Ar-Rajai dan penanyanya yang menggiring kepada dua sisi ya, sisi yuwafiku atau mukhalif, atau yukhalifu atau yuwafik, mukhalif atau muwafik. Saya tidak ingin terjebak di situ. Iya, paparannya Kiai Imad luar biasa, menjawab atau posisi keilmuannya atau posisi epistemologinya yang disampaikan Kiai Imad tadi itu konsisten dari Kiai Imad 1,5 tahun lalu mendobrak diskusi tentang nasab ini hingga jawabannya Mahdi Ar-Rajai. Artinya apa? Artinya bahwa teori, data, kemudian kronologi, diakronik maupun sinkronik, kalau dalam kajian sejarah itu memang selalu mengikuti. Kemudian yang ketiga, saya seperti yang saya katakan tadi, saya ingin tidak berada di antara yang menyetujui atau menyepakati atau yang menolak. Itu wilayahnya Kiai Imad dan Kiai Mahdi Rajai. Tetapi yang inti, minimal videonya Mahdi Rajai itu adalah hal yang kita tunggu sekian lama, sekian bulan atau bahkan sekian tahun. Ketika Kiai Imad dan kawan-kawan pertanyakan, silahkan dong Mbak Alawi bawa datanya, silahkan dong Mbak Alawi untuk mengcounter riset saya. Nah, hari ini atau kemarin Mahdi Rajai itu bolehlah kita anggap sebagai jawaban yang ditunggu oleh Kiai Imad dan kawan-kawan, ditunggu oleh saya dan teman-teman. Ya, kalau saya ingin melihat secara teoritik atau dari shifting paradigma kalau dalam konteks akademik itu, dari sirkulasi keilmuan. Ketika Kiai Imaduddin dan kawan-kawan teriak-teriak, mana ini datanya Mbak Alawi, kemudian tidak diberikan sampai sekarang. Bahkan tadi saya dikirimi oleh Mas Yusuf itu somasi dari Mbak Alawi. Ini menarik. Oke, jadi yang inti adalah jawaban yang kita tunggu itu datang, meski datangnya adalah dari Syekh Mahdi Rajai. Nah, ini ada dua sisi, dua kutub yang ada sekarang. Kutub Kiai Imad dan kutubnya Mahdi Rajai atau yang pro Mbak Alawi sebagai dzurriyyah, para muhibbin lah. Dalam konteks Thomas Kuhn, shifting paradigma tadi, ketika udah ada Kiai Imad dan dijawab oleh Mahdi Rajai, ini perdebatan teoritik levelnya adalah, istilahnya adalah paradigma war, perang paradigma. Nah ini kalau perang paradigma wilayahnya para ahli nasab. Saya tidak ahli di situ dan saya tidak ingin masuk ke situ. Tetapi bahwa ini nanti akan berlangsung lama juga kalau sama-sama serius. Apakah saling tawar-menawar atau saling tukar-menukar data, teori, dokumen sejarah itu akan berbanding, apakah sama-sama kuatnya atau seperti apa? Kalau istilahnya Mas Yusuf, adu mekanik antara Kiai Imad dan kawan-kawan dan Mahdi Rajai dan kawan-kawan ini akan bisa kita nikmati dalam jangka yang panjang seperti kita 1,5 tahun menunggu jawaban itu atau tidak ada. Kalau tidak ada berarti setelah paradigma war datangnya adalah kepada establishment paradigma. Paradigma yang dibangun Kiai Imad ini menjadi mapan, menjadi kebenaran tunggal, menjadi kesepakatan bersama, kesepakatan universal. Kenapa? Ya karena ketika paradigma war itu yang dihajatkan adalah dua kubu ini saling adu data. Kalau tidak terjadi dan hanya sebatas kita misalnya hanya dapat dari Mahdi Rajai, otomatis bisa langsung loncat ke paradigma. Kalau dalam konteks shifting paradigma itu kan memang keilmuan itu biasa saling meruntuhkan ya. Bahwa kebenaran teoritik itu berlangsung sekian lama. Ketika ada teori baru otomatis runtuh. Kiai Imad ini kan meruntuhkan teori yang istilahnya Prof. Hikam itu sekian ratus tahun. Bahwa Mbak Alawi itu dzurriyyah. Nah, ini kan luar biasa. Bangunan yang sekian tahun, sekian ratus tahun, sekian abad itu runtuh oleh statement itu dalam konteks paradigma, dalam konteks keilmuan, dalam konteks teori adalah hal yang biasa. Makanya kemudian tidak harus kemudian keluar somasi dan semacamnya. Ini tradisi keilmuan dan tradisi biasa. Oke. Nah, ketika terjadi shifting paradigma tadi, perubahan paradigma atau pergeseran paradigma, yang awalnya Mbak Alawi dzurriyyah, kemudian temuan baru Kiai Imad mereka bukan dzurriyyah, sekian ratus tahun runtuh, kalau tidak terjawab oleh Mahdi Rajai dan kawan-kawan, itu menjadi kebenaran permanen. Sama ketika pengakuan orang-orang abad pertama sampai abad ke-6, mulai abad Masehi 1 Masehi sampai 571, itu kan bangunan bahwa Isa anak Allah, itu kan berlangsung selama 6 abad, 571. Bangunan ini runtuh ketika Rasulullah lahir. Nah, kita tinggal hitung berapa ratus tahun ini bangunan bahwa dzurriyyah itu adalah bahwa Mbak Alawi atau Habaib ini dzurriyyah, berapa ratus tahun kemudian runtuh oleh Kiai Imad. Jadi itu hal biasa. Nggak usah
disomasi atau semacamnya, ini perdebatan keilmuan, murni keilmuan. Nah, itu kemudian selanjutnya, ya saya tidak memahami atau bukan ahli nasab ya, tetapi dalam pandangan saya ilmu nasab ini ilmu yang tidak pernah matang. Jadi memang tugas Kiai Imad, tugas Mahdi Rojai, tugas yang lain-lain untuk mematangkan ini sehingga menjadi konsep, menjadi disiplin ilmu yang kuat, yang kokoh. Dengan perdebatan ini, sebelum Kiai Imad membahas soal Balawi, membuat tesis riset dan semacamnya, bahasan soal nasab itu kan nggak pernah serius, angin lalu saja, atau bahkan tidak ada. Di kampus-kampus kita, nasab itu bukan disiplin ilmu tersendiri. Oke, kita bandingkan misalnya dengan disiplin ilmu hadis, meski ini agak serupa ya, soal ketersambungan sanad, ketersambungan keturunan dan semacamnya. Kalau raw material hadis, ilmu hadis itu kan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah yang mulai dirilis oleh Rasulullah tahun 1611 Masehi hingga Rasul wafat 632, selama 33 tahun. Selama 23 tahun itu ada raw material ilmu hadis Rasulullah itu. Kemudian hadis itu secara konseptual, teori tentang ilmu hadis itu justru dilakukan belakangan pada abad 13, 1233 pada zaman Ibnu Shalah. Ketika raw materialnya itu terjadi pada abad 7, 611 sampai 633, kemudian dibangun oleh Imam Malik pada akhir abad 7, 699, dan dilanjutkan oleh Bukhari pada akhir abad 8, tahun 890-an. Nah, kemudian secara teoritik ilmu hadis itu justru belakangan pada abad 13. Nah, di sini nggak ada ilmu nasab itu, katakanlah raw materialnya adalah dzurriyyah Rasul. Tidak ada yang secara serius mengembangkan bahwa kemudian ini adalah ilmu nasab yang secara teoritik, secara saintifik itu teruji. Kalau secara keilmuan kan tidak semua informasi itu adalah pengetahuan, dan tidak semua pengetahuan itu adalah ilmu. Kapan sebuah informasi, sebuah pengetahuan itu menjadi ilmu? Informasi pengetahuan itu kan kumpulan informasi-informasi. Sementara ilmu itu adalah kumpulan pengetahuan yang terjadi secara ajek dan empiri. Kebenarannya itu teruji sehari-hari, maka kemudian jadi ilmu. Nah, apakah nasab ini bisa disebut dengan disiplin ilmu atau belum, atau sekedar kumpulan pengetahuan, atau sekedar kumpulan informasi? Ini perlu penegasan. Kenapa? Karena ketika ilmu nasab dijadikan sebagai satu variabel untuk mengesahkan, untuk mengisbat atau membatalkan, otomatis dia sendiri harus kokoh. Mohon maaf ya Imad, mungkin saya agak kritis ini. Oke, nah kalau saya sebenarnya dari sisi kesimpulan, saya sepakat sependapat dengan Kiai Imad, dan saya yakin mayoritas warga NU termasuk Kiai-Kiai itu sepakat dari sisi kesimpulan bahwa mereka para habaib ini bukan dzurriyyah. Mungkin karena, tapi saya beda metodologi dengan Kiai Imad. Kalau Kiai Imad penyimpulan itu harus dibangun secara konstruktif, secara riset, secara teoritik, secara keilmuan. Kalau saya kembali pada tradisi lama kita, pada turos, pada Quran, hadis, dan kaidah-kaidah usul yang diadaptasi. Nah, ini beda metodologi. Kalau beda metodologi itu hal yang biasa dalam konteks kita. Sama kayak misalnya Syafi'i yang pakai qiyas, kemudian Hambali yang pakai hadis, atau Imam Malik yang menggunakan amal ahli Madinah. Dalam konteks fikih itu hal yang biasa. Jadi yang penting kan kesimpulannya itu menjadi kesepakatan bersama. Iya, sementara gitu dulu Mas Yusuf. Ya, maksudnya beda metodologi, Anda itu tidak percaya tanpa riset begitu ya? Gini, kalau memang ilmu nasab ini dijadikan sebagai alat, sebagai instrumen untuk mengisbat atau membatalkan, dia harus kokoh ya. Secara keilmuan itu harus kokoh. Satu itu. Yang kedua, ilmu nasab yang berbasis catatan itu ini kan punya apapun catatannya itu mengalami problem otentisitas. Nah, ketika hadis mengalami problem otentisitas dan validitas, apakah otentik dari Nabi, apakah valid dari Nabi, Ibnu Shalah mengarang atau menyusun namanya ilmu hadis. Ada jarh wa ta'dil, ada soal terminologi hadis seperti sahih, mutawatir, dan semacamnya itu. Nah, dalam konteks ini, teorinya Ibnu Shalah itu menjadi instrumen, menjadi hal yang sifatnya teknis untuk melihat kesahihan, kevalidan hadis dari sisi matan maupun sanad. Nah, ini kenapa ini dihadirkan oleh Ibnu Shalah? Karena Ibnu Shalah saya yakin sangat menyadari bahwa semua teks itu mengalami problem otentisitas, mengalami problem originalitas kecuali Quran. Satu-satunya teks, satu-satunya tulisan yang tidak mengalami problem otentisitas itu menjadi kesepakatan bersama adalah Quran. Dan itu kan asdaqul kitab ya. Dan kenapa itu? Karena diintervensi oleh Allah lewat inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ini dalam konteks otentisitas. Termasuk ilmu nasab pun, meski belum matang ketika saya menyebut tadi, itu pasti mengalami problem otentisitas. Nah,
ketika problem ini tidak terpecahkan atau debatable, tidak ada titik temu baik yang pro Kiai Imad maupun yang pro Mahdi Rojai, ya kita perlu alat bantu atau teknologi sekarang yang disebut dengan DNA itu. Kan sebenarnya meski kaidah usul fikih itu untuk kepentingan usul fikih ini kan berlaku universal untuk kepentingan kehidupan secara umum. Kaidah yang berbunyi al-hukmu yadur ma'al illah itu kan ya dialektika kehidupan ini selalu terjadi antara aksi dan reaksi, termasuk dalam konteks keilmuan, dalam konteks teori yang digunakan untuk mengisbat ataupun membatalkan, tidak sekedar ilmu nasab yang problematis autentisitasnya. Ya. Oke, sebelum ke Kiai Imad saya sapa dulu nih dari netizen ini banyak sekali nih. Dari Didit MHD, Wong Jowo, kemudian Diat MHD, kemudian Amir Hasan, Suparmin, Jin dan Jun. Dari mana Kang Brot dan lain sebagainya. Selamat malam semuanya. Tetap kita kondusif, berkomentar yang santun. Karena kita ini sebetulnya kajian, benar-benar kajian. Saya tertarik, menarik ini statementnya Dr. Soleh. Tetapi Dr. Soleh, bahwa sejarah itu ilmu pasti loh. Faktual. Dan nasab itu pasti faktual. Dan itu pasti. Tidak mungkin istilahnya sejarah itu memang polemik ya tentang fakta. Tetapi satu catatan bahwa sejarah itu adalah ilmu pasti. Dan itu kepastiannya dilihat seperti tadi kan, dari turos kemudian fakta-fakta yang ada pada sejamannya. Baik. Oke, langsung mungkin ke Kiai Imad, nanti Dr. Soleh bisa melanjutkan. Atau Dr. Soleh mau sedikit komentar? Iya, begini. Iya, saya sependapat dengan Mas Yusuf ya, bahwa sejarah itu ilmu pasti. Artinya kebenarannya itu empirik, menjadi kesepakatan bersama, universal. Kalau memang ilmu nasab ini katakanlah sebagai bagian dari sejarah, berarti kan memang di sejarah itu dikenal dengan diakronik dan sinkronik. Diakronik itu pohon sejarah yang dari bawah ke atas. Kalau sinkronik itu dari cabang ke samping. Kita misal bicara soal Ba'alwi atau Isa al-Muhajir atau Ubaidillah atau bahkan Faqih al-Muqaddam. Kalau menggunakan secara sinkronik, kalau versi Kiai Imad kan adalah kita butuh kitab yang sezaman. Oke, ini khas ilmu nasab. Kalau secara sinkronik itu sinkronik dalam konteks ilmu nasab. Kalau sinkronik dalam konteks ilmu sejarah adalah dipaparkan bahwa Ba'alawi atau Ubaidillah ini kalau benar-benar ada, itu hidup di zaman khalifah siapa. Ini adalah sinkronik, disinkronkan dengan kanan kiri. Tidak kemudian bicara soal ansih Ba'alawi dalam konteks penasaban saja. Ya baik, Dr. Soleh terlempar ini. Mudah-mudahan bisa nyambung lagi. Silakan mungkin Kiai Imad, monggo. Ya, mungkin saya ada beberapa hal yang setuju ya dengan Pak Dr. Soleh Basyari, terutama bahwa ilmu nasab ini belum mapan. Buktinya dari Syekh Mahdi Rojai sendiri kemarin itu. Kita lihat Syekh Mahdi Rojai itu dia mempunyai kitab namanya Al-Muqibun. Di dalam kitab Al-Muqibun itu, kitab nasab, dia membuat atau dia setuju dengan teori para ahli nasab yang lain bahwa idza abbara an-nasabuna bil jumlatil ismiyati fahada yadullu 'alal hasri. Apabila seorang ahli nasab itu menggunakan diksinya jumlah ismiyah, maka ini menunjukkan makna hasr, artinya makna hanya segitu sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam narasi. Seperti kalimat fa'aqibuhu min salasati banin, maka anaknya Ahmad itu hanya 3. Itu kalimat hanya, walaupun tidak ada secara harfiah, itu bisa dimaknai demikian di dalam kitab nasab karena menggunakan jumlah ismiyah. Fa'aqibuhu min salasati banin. Itu ada di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Fa'amma Ahmad bin Isa fa'aqibuhu min salasati banin. Ahmad bin Isa itu anaknya hanya 3. Dan di dalam kitabnya Mahdi Rojai juga Al-Muqibun disebutkan sama, bahwa apabila seorang ahli nasab mencatat nasab, jumlah anak atau jumlah yang berketurunan dengan angka, maka dan kemudian menggunakan jumlah ismiyah, maka anak yang berketurunan atau anaknya itu hanyalah sesuai dengan angka yang disebutkan. Tetapi ketika saya lihat dari penanya di video itu menanyakan itu, bagaimana katanya Syekh kalau seorang mengatakan dengan jumlah ismiyah, katanya itu menunjukkan mana hasr. Sama sekali di dalam terjemahan itu ya, saya tidak tahu apakah dia menjawab atau tidak, tetapi dalam terjemahan itu tidak ditanggapi pertanyaan dari penanya itu. Jadi Syekh Mahdi Rojai sama sekali tidak menanggapi bagaimana dengan teori yang telah
ditulis oleh dirinya sendiri di dalam kitab Al-Muqibun. Kalaulah dia konsisten dengan basis teori ilmu nasab, maka sudah selesai bahwa memang tidak ada itu anak lain selain Muhammad, Ali, dan Husain. Karena Imam Fakhruddin Ar-Razi menggunakan jumlah ismiyah. Dan itu menunjukkan dengan keilmuannya, dengan pengetahuannya terhadap anak Ahmad bin Isa, Imam Fakhruddin Ar-Razi menyatakan anaknya yang berketurunan cuma 3. Tidak ada nama Abdullah, tidak ada nama Ubaidillah, apalagi namanya Ubaid. Tetapi kemudian kenapa ketika di dalam kitab yang dia tahqiq sendiri dengan menggunakan jumlah ismiyah, dia mengabaikan teori ahli nasab itu? Ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Dr. Soleh Bashari, Direktur Eksekutif CSIIS, adalah benar. Bahwa ilmu nasab secara teori itu belum mapan. Buktinya, orang yang bergelut dalam ilmu nasab sendiri, seperti Syekh Mahdi Rajai, tidak konsisten dengan teori yang coba dibangun oleh dia sendiri dalam kitabnya Al-Muqibun. Maka sekarang Dr. Soleh, Kang Yusuf Mats, ini sudah ada upaya dari para ahli nasab yang tercerahkan, semacam Khalil bin Ibrahim, kemudian siapa satu lagi, Al-Husaini, itu yang membangun basis dasar ilmu nasab, bukan hanya berdasarkan kajian daripada nasab, ansih, tetapi juga berbasis daripada disiplin ilmu lainnya seperti antropologi, sosiologi, historiografi, bahkan memasukkan DNA sebagai bagian dari variabel yang bisa untuk menjadi basis alasan menetapkan nasab. Ini sudah mulai dibangun. Jadi insya Allah ke depan itu mungkin dengan adanya diskursus nasab Ba'lawi ini, Ba'lawi ini membawa barokah juga, bahwa kemungkinan besar kita akan mengalami revolusi teori ilmu nasab sehingga dia kemudian menjadi teori yang mapan di masa depan. Sehingga segala pengakuan-pengakuan Kang Yusuf Mas yang sebagai anaknya Bapak Presiden Jokowi itu akan dapat dihindari di masa depan. Karena kalau misalnya kita menggunakan anak Jokowi dalam mimpi ini 400 kemudian. Kalau misalnya semacam teori kemarin, Syekh Mahdi Rajai, kita akan diketawakan oleh anak-anak kita di masa depan. Bagaimana sebuah Syuhra Istifadah hanya membutuhkan 200 tahun, walaupun dia bertentangan dengan dokumen-dokumen sebelumnya, sebelum 200 tahun itu harus diterima. Nah ini sangat tidak masuk dalam logika, logika awam saja tidak masuk ini, apalagi logika filsafat yang bisa untuk diuji di dalam meja ilmiah. Nah, kemudian mengenai alasan daripada Mahdi Rajai yang belum saya sedikit ulas, yaitu tentang bahwa alasan saya Mahdi Rajai, bahwa jangan kita membayangkan zaman Ubaid itu seperti zaman kita. Apabila ada orang yang lahir di satu belahan bumi hari ini, kemudian bisa dikonfirmasi dengan alat komunikasi di belahan bumi lainnya. Ya, tapi di masa Ubaid itu katanya belum ada alat komunikasi. Jadi bisa jadi Ubaid ini adalah anak Ahmad bin Isa yang luput dari catatan. Ya ini tidak masuk logika juga. Kalaulah misal anak-anak lainnya ini tidak dicatat, ini masuk logika. Tapi anak lainnya udah dicatat, Muhammad, Ali, Husain. Kenapa Ubaid ini tidak bisa dicatat? Kenapa Ubaid ini tidak ada? Oh bisa jadi dia ketika lahir nggak ada orang dan sebagainya. Itu asumsi-asumsi yang saya kira sangat mudah sekali untuk dipatahkan. Apalagi dengan menggunakan teori yang sering digunakan oleh ulama Indonesia udah 1 tahun yang lalu. Itu Syekh Mahdi Rajai menggunakan teori itu seperti adamul dzikri la yadullu ala adamil wujud. Tidak disebutkan, itu tidak menunjukkan, itu tidak ada. Ya itu kan sudah menjadi diskursus kita selama 2 tahun ini. Dan sejak munculnya diskursus nasab ini, ulama-ulama Indonesia itu sudah berbicara itu. Dan saya sudah sampaikan bantahan-bantahan daripada teori itu. Memang ada teori adamul dzikri atau adamul wujdan la yadullu ala adamil wujud. Tetapi juga ada teori al-ilmu bi'adamid dalili dalilun. Pengetahuan seseorang tentang tiadanya dalil adalah dalil untuk mengatakan bahwa madlul itu memang tidak ada. Ketika sekarang Dr. Kiai Haji Ubaidillah Ar-Rambani Al-Mutamakkini ini tidak ada di sini pada podcast kita kali ini tidak menunjukkan Dr. Kiai Ubaidillah ini tidak ada. Kenapa kita bisa memastikan seorang Dr. Kiai Haji Ubaidillah ini ada walaupun hari ini atau malam hari ini tidak ditemukan? Karena ada korina bahwa
pernah muncul di pada suka menunjukkan ini orangnya historis, orangnya ada gitu. Karena ada korina-korina, saya pernah dibel oleh Kiai Ubed, saya juga pernah nonton Kiai Ubed menangis di pada suka TV. Ketika ada orang tua yang marahin anaknya, Kiai Ubed merasa dia marahin pada Kiai Ubed kan. Itu adalah korina yang menunjukkan Kiai Ubed ini ada orangnya. Nah, kalau misalnya Ubed yang sana ya. Kalau tadi Ubed Al-Mutamakkini. Kalau ini Ubed katanya yang anaknya Ahmad bin Isa. Kenapa tidak disebutkan sebagai anaknya Ahmad bin Isa? Tidak disebutkan di dalam kitab itu bukan berarti menunjukkan orangnya tidak ada eksis sebagai anaknya Ahmad bin Isa. Tidak bisa itu. Itu pasti tidak ada. Itu pasti bukan anaknya Ahmad bin Isa. Kenapa? Sama sekali tidak ada qarinatun wadihatun tadullu ala dzalik. Tidak ada qarina sedikit pun yang jelas menunjukkan bahwa Ubed anaknya Ahmad bin Isa. Tidak ada sama sekali. Tapi kalau Dr. Kiai Haji Ubaidillah Ar-Rembani Al-Mutamakkini ketika tidak ada malam ini di pada suka, yakin orangnya historis, yakin orangnya ada. Karena apa? Karena ada korina. Beberapa waktu lalu beliau meng-SMS saya, dan beliau pula saya lihat di YouTube pada Suka TV itu ada menangis dia sambil menggetar-getar ininya tangannya. Lah, kalau Ubed bin Ahmad bin Isa ini tidak ada korina sama sekali. Nah, itu yang dikemukakan oleh Syekh Mahdi Rajai tentang bahwa tidak disebutnya Ubed sebagai anak Ahmad bin Isa ini bukan menunjukkan bahwa Ubed ini bukan anak Ahmad bin Isa. Boleh itu diterima jika anak lainnya itu tidak disebutkan. Tapi ketika anak yang lain disebutkan, kenapa Ubed tidak disebutkan? Jawabannya hanya satu, karena memang Ubed ini bukan anak Ahmad bin Isa. Itu saja. Oke, cukup gamblang ini Dr. Soleh, termasuk juga Kiai Ubed pasti ada lah ya. Dr. Ubedillah ya. Ya mudah-mudahan ini Dr. Ubedillah ini nonton nih podcast kita nih. Oke. Kembali lagi saya sapa dulu nih netizen nih. Mulai muncul dari Xiaomi, kemudian dari Sofyan Sauri. Wah, nih calon wali kota Depok nih. Dari Tuan Takur, selamat malam. Tetap ya kita berkomentar yang santun karena saya yakini bahwa perhelatan nasab ini tidak akan selesai 1-2 hari. Apalagi nih Bang Roma Irama ini turun gunung ini. Kemarin Kiai Imaduddin saya melihat itu podcastnya luar biasa ini. Kayaknya sekarang sudah hampir 1 juta itu yang nonton di Bang Haji. Dan pada apalagi nih apalagi nih Bang Haji turun gunung ini nanti belum lagi nih bikin lagu tentang nasab, bikin film tentang nasab. Ini dahsyat ini Bang Haji kalau sudah turun gunung nih. Baik, Dr. Soleh, analisa apa yang bisa Anda tangkap dengan pemaparan dan analogi Kiai Imad yang sangat gamblang terhadap pemikiran atau teori Mahdi Rojai yang dikatakan ini belum mapan antara teorinya dia dan konsistensi dia ketika memberikan sebuah fatwa nasab. Silakan Dr. Soleh. Sampaikan Kiai Imaduddin tentang Kiai Ubaidillah Tamam Al-Mutamakkini yang disebut dengan korinah tadi, dalam ilmu sejarah itu yang dimaksud dengan sinkronik. Jadi ada ruang sejarah yang diisi oleh tokoh, sehingga tracknya adalah tidak hanya bicara soal misal bahasan soal nasab, tapi juga kiprah dan perannya lain di bidang-bidang kehidupan yang lain. Korinah atau sinkronik itu memang dihajatkan dalam konteks ini. Nah, kalau memang Isa Al-Muhajir atau Ubaidillah itu kemudian secara sinkronik, secara korinah tidak ditemukan, secara ilmu sejarah pun batal. Tidak hanya secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah itu batal. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin, ini kan fasenya adalah fase paradigmatic war, perang paradigma. Paradigmanya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani melawan paradigmanya Syekh Mahdi Ar-Rojai. Kita ingin bahwa para muhibbin, para pendukung Mahdi Ar-Rojai, baik itu para muhibbin maupun dari Robito Alawiyah, untuk menyampaikan, untuk mempresentasikan, untuk menghadirkan data sejarah, dokumen sejarah maupun analisisnya, karena ini perang paradigma, ke khalayak, sehingga khalayak bisa menilai mana yang lebih kuat secara teoritik, secara dokumen, secara data, secara analisis, apakah kubunya Kiai Imad atau kubunya Mahdi Ar-Rojai. Lagi-lagi keilmuan itu tidak butuh pendukung sebenarnya, karena pendukung keilmuan itu, pendukung teori itu adalah data dan dokumen. Nah, dan harus fair menyikapinya. Kenapa? Karena letak atau setelah terjadi paradigmatic war ini,
atau perang paradigma versi Thomas Kuhn, yang terjadi adalah bangunan keilmuan, bangunan paradigma, bangunan teoritik yang disepakati bersama, kebenaran bersama. Misal kebenaran yang dimaksud adalah bahwa Ba'alawi, Ubaidillah, Habaib itu terputus, tidak terverifikasi, dan bukan duriyah. Itu setelah terjadi perang paradigma. Kesimpulannya ke situ. Nah, kalau kemudian kita hanya berhenti di Mahdi Ar-Rajai, sementara para muhibbin, kemudian Robito Alawiyah tidak menghadirkan, tidak membackup statementnya Mahdi Rajai ini, ya kita tidak bisa mengandaikan perang paradigma yang terjadi. Sebenarnya kalau ini terjadi sangat menarik dari sisi akademik. Perdebatan-perdebatan akademik itu selalu menimbulkan penasaran, curiositas, ya, menimbulkan publik untuk seperti apa ini sebenarnya endingnya. Nah, ini. Jadi kita udah kedatangan tamu yang kita tunggu selama ini, jawaban yang diinginkan oleh Kiai Imad dan teman-teman. Nah, selanjutnya adalah ya mereka harus berani untuk apa namanya? Kalau istilahnya Kiai Said Akhil Sirot itu nahnu huna nusyawir. Nah, itu kan. Nahnu huna ya kita berdiskusi di sini, kita berdebat di sini, kita beradu argumen di sini, jual beli gagasan, adu mekanik kalau istilahnya Mas Yusuf itu. Nah, kalau kemudian mereka hanya cukup bersandar pada Mahdi Rajai yang masih debatable, masih banyak hal yang harus diperjelas, diklarifikasi, dikonfirmasi, kemudian tidak di-backup oleh mereka, ya apa gunanya Mahdi Rajai dihadirkan? Seperti itu. Oke, baik. Kalau saya satu lagi dah, Anda kan literasi tentang sejarah juga bagus ya. Ubaidillah, jika hidup ya, benar-benar ada. Ini pada zaman Khalifah siapa ini? Kira-kira nih, Dr. Soleh? Itu hidup itu antara abad keempat ya, Kiai Imad ya? Abad keempat Ubaidillah itu. Abad keempat Hijriah berarti itu era-era akhir dinasti Umayyah, Bani Umayyah, transisi menuju Abbasiyah. Jadi itu sebenarnya keilmuan atau tradisi keilmuan udah sangat kuat di kita. Bahkan bisa disebut kekhalifahan era akhir Umayyah dan awal Abbasiyah itu kita menjadi superpower, ya. Jadi superpower dunia waktu itu ada di Abbasiyah, di Baghdad, di Damaskus, di Biladus Syam itu. Jadi tidak mungkin kalau orang dengan peran sejarah yang kuat, kemudian di masa keilmuan yang kuat, kita memegang supremasi dunia dari sisi militer, ekonomi, dan ilmu pengetahuan, kemudian tidak terdetek oleh sejarah. Ini menggelikan. Nah, semisterius apapun tokoh, ketika zaman keemasan itu muncul, dia hadir di zaman keemasan, pasti dia terdetek oleh sejarah. Perannya, pikirannya, karyanya, jejaknya. Kalau pikirannya nggak terdeteksi, kemudian karyanya tidak terdeteksi, jejaknya, perannya di mana juga tidak terdeteksi, masa kita sebut bahwa dia adalah tokoh besar? Ya, pertanyaannya ini harus dijawab itu. Oke, dari segi sejarah. Menarik. Ya, ini sebagai catatan ya, bahwa Anda pun tidak melihat bahwa disebutkan dalam sejarah Abbasiyah atau Umayyah itu ada apa namanya Ubaidillah di situ. Baik, Kiai Imad, kalau ada sosok Ubaidillah ketika itu pada imam siapa ini? Dan karya-karya imam ketika zaman Ubaidillah itu siapa saja karya-karyanya? Ya, Ubaidillah itu hidup menurut Balu ya, catatan yang belum jelas itu, yaitu dia wafat 383 Hijriah. Nah, wafat 383 Hijriah pada waktu itu betul menurut Dr. Basyari bahwa ketika itu kitab-kitab, baik kitab secara ilmu pengetahuan lainnya maupun kitab sejarah dan kitab nasab sendiri itu sudah sangat kuat. Itu di abad 4 itu ada kitab misalnya As-Siri Silsilatil Alawiyah, di abad 5 ada Al-Majdi Tahdhibul Ansab, kemudian Muntakhilatul Tafsiyah, ada kitab Tabaqat Fuqaha Yaman, ada kitab di situ di Yaman sendiri itu ada kitab Musallam Al-Lahaji, kemudian abad kelima itu. Kemudian ada kitab Torfatul Ashab. Semuanya dibangun dan ditulis di abad-abad di mana dikatakan Ubaid anaknya Alwi, kemudian anaknya lagi Muhammad, kemudian anaknya Alwi, itu diasumsikan oleh Ba'alawi dan ditulis sejarahnya sebagai orang-orang besar. Tapi ketika dikonfirmasi di dalam kitab-kitab yang ada di Yaman, itu tidak ada. Bagaimana orang besar yang dikatakan mujtahid mutlak seperti Ubaidillah Alwi, muhaddis luar biasa katanya dalam Salim bin Jindan, tetapi di dalam kitab-kitab yang ada ditulis pada masa itu di dalam Yaman sendiri itu tidak terkonfirmasi, apalagi di luar Yaman kalau memang diasumsikan mereka ada di Yaman.
Tetapi karena memang menurut penelusuran saya, orang-orang ini memang tidak ada, Ubaid ini memang tidak ada, Ahmad bin Isa tidak pernah ke Yaman, itu yang menjadikan bahwa mereka itu tidak disebutkan. Jadi mereka tidak disebutkan karena memang orangnya tidak ada di Yaman. Kenapa Ahmad bin Isa sama sekali itu kitab-kitab yang terbentang dari abad ketiga, bahkan di Yaman itu pusat ilmu pengetahuan sejak masa-masa Islam, di mana para ilmuwan-ilmuwan hadis itu dari Ba'alwi asli nih, itu di abad ketiga itu sudah melahirkan para ahli-ahli hadis sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam kitab Al-Iqlil. Kemudian pada abad-abad selanjutnya para sahabat juga banyak yang hadir di Yaman mengajarkan Islam, bahkan pula Ibnu Hajar juga pernah ke Yaman dulu itu. Tetapi nama-nama Balawi ini tidak ada leluhurnya. Leluhur Balawi sebelum abad ke-9 Hijriah itu tidak ada sama sekali. Kenapa tidak ada? Karena memang mereka tidak ada di Yaman. Mereka tidak ada di Yaman, maka oleh karena itulah mereka tidak disebutkan. Dari mana mereka? Ya kita belum menelusuri secara secara detail. Ini asli ya, asli para habaib itu leluhurnya dari mana mereka. Kita baru berasumsi mereka dari India. Kalau menurut saya, ini leluhur asli para habaib ini, saya asumsikan masih dalam tahap asumsi ini dari India, pindah ke Mirbat, kemudian pindah ke Tarim. Ya. Kalau Ahmad bin Isa yang asli, itu dia ada di Madinah, kemudian keturunannya, cucunya, itu pindah ke Qum di Iran, pindah ke Asbihan, pindah ke Samira, pindah ke Basrah, pindah ke Baghdad. Tidak ada yang pindah ke Yaman sama sekali. Keluarga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdeteksi pindah ke Yaman itu adalah dari keluarga Ar-Rassi, dari keluarga keturunan Imam Al-Hadi dan lain sebagainya. Tidak ada dari keturunan Ali Al-Uraidi yang pindah ke Yaman, tidak ada itu. Ali Al-Uraidi itu seorang Syiah Imamiyah, ditulis di dalam kitab-kitab sejarah, dalam kitab-kitab nasab seorang Syiah Imamiyah. Sedangkan di Yaman itu Syiahnya Syiah Zaidiyah. Masa iya seorang Syiah Imamiyah kemudian dia pindah ke Son'a misalnya, yang Syiah Zaidiyah? Tentu dia tidak akan mendapatkan sesuatu yang secara politik menguntungkan. Walaupun memang bisa juga diterima karena masih Syiah. Tapi yang aneh itu dia pindahnya ke Hadramaut. Yang di sana adalah suku Ibadiyah Khawarij yang sangat membenci keluarga Nabi Muhammad SAW. Ini bunuh diri nih kalau keturunan Nabi pada waktu itu pindah ke Hadramaut, pindah ke Tarim yang dikuasai pada waktu itu 17 itu oleh orang-orang Khawarij, oleh orang-orang Ibadiyah. Ini adalah sungguh sangat di luar nurul secara logika antropologis itu ya. Ini secara antropologi. Kemudian begini lagi Kang Mas, secara ilmu antropologi, secara ilmu sejarah, perpindahan ideologi sebuah keluarga dari ayah ke anak itu pasti ada hal yang sangat luar biasa. Dari misalnya ayahnya kan Syiah tuh, Ali Al-Uraidi, kemudian punya anak Muhammad An-Naqib juga dia Syiah, kemudian Isa juga Syiah, Ahmad bin Isa juga terkonfirmasi oleh kitab Al-Ghaibah sebagai orang Syiah. Lalu tiba-tiba Ubaid jadi mujtahid mutlak, tetapi dia mengikuti katanya Imam Syafi'i, walaupun dia telah tarafnya mujtahid mutlak, tapi dia ikut Imam Syafi'i. Ini harus ada sebuah kejadian besar yang bisa membuat mereka dari Syiah itu berpindah kepada Sunni. Ini sangat tidak masuk akal. Seorang yang ayahnya adalah seorang tokoh daripada Syiah Imamiyah, tiba-tiba Ubaidnya ini menjadi tokoh Syafi'i. Dan di Yaman itu belum terdeteksi ada madzhab Syafi'i di sana pada abad-abad itu. Karena nanti di Mirbat misalnya madzhab Syafi'i dibawa oleh Imam Al-Qala'i di abad ke-6 ke-7. Kemudian dikembangkan secara masif oleh murid-muridnya Imam Al-Qala'i. Dia hidup dengan titi mangsa yang sama dengan Sohib Mirbat, yang menjadi leluhurnya Ba'alawi juga, katanya ada di Mirbat itu bersama Imam Al-Qala'i. Tetapi sungguh sayang, Imam Qala'i bersama muridnya dicatat semua oleh orang-orang sejarawan. Tetapi Sohib Mirbat yang dikatakan juga seorang ulama besar, sama sekali ketika itu tidak ada yang mencatat namanya. Katanya dia hidup bersama-sama Imam Al-Qala'i, bertemu dengan Imam Al-Qala'i. Imam Qala'i dan murid-muridnya dicatat, tapi sosok Muhammad Sohib Mirbat ini sama sekali tidak dicatat. Pertanyaan kenapa dia tidak dicatat? Tentu jawabannya karena memang dia tidak ada. Tidak ada di Mirbat waktu itu. Oke. Lanjut, Kiai. Ya. Ini
closing statement aja ya karena sudah 1 jam lebih. Baik. Ya, jadi Pak Dr. Soleh, Kang Yusuf Mas, bahwa kita seperti yang dikatakan oleh Dr. Soleh Basari ini adalah paradigma di dalam bagaimana kita menyusun sebuah tesis ya. Jadi tesis itu jangan dipahami hanya seperti orang awam, katanya tesis S2 itu. Ya belum pernah baca ilmu filsafat begitu. Jadi kita kadang ketawa, kita ngomong tesis katanya siapa pembimbingnya, siapa penguji. Kalau orang yang suka baca filsafat ya Hegel itu tidak pernah akan ada pertanyaan itu. Ya tesis itu adalah kesimpulan yang bisa saja nanti dibantah. Seperti bumi yang datar dipahami pada masa lalu, tesis itu bumi datar, kemudian datang antitesis yang menyatakan bumi itu bulat. Dan sampai saat ini tesis bumi bulat itu tidak ada yang bisa untuk membongkarnya. Dulu Ba'alawi dikenal tesis bahwa mereka cucu Nabi. Sekarang datang antitesis yang sudah menjadi tesis bahwa Ba'alawi tidak terkonfirmasi secara ilmu nasab, ilmu sejarah, DNA sebagai keturunan Nabi. Nah, saya kira ini biasa-biasa saja, tidak perlu untuk disikapi dengan hal-hal yang arogan. Kita pula di dalam mengungkapkannya sebisa mungkin tidak dengan arogan, dan yang menyikapinya juga tidak perlu dengan arogan, biasa-biasa saja sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang kenapa itu sedikit ada persinggungan di bawah, karena tesis ini berkaitan pula dengan yang selama ini mereka rasakan dari akses-akses orang yang mengaku keturunan Nabi. Sebenarnya kalau akses itu tidak ada, ini tidak akan ada sama sekali nggak bakal ada gejolak. Tapi karena dari dulu ada ekses dari pengakuan nasab itu yang berkaitan dari sisi-sisi itu teologis, sosiologis. Nah kemudian ada kesadaran dari sebagian orang, kemudian ada emosi setelah sadar, oh ternyata selama ini gitu kan ada seperti itu. Kemudian dari yang merasa dirugikan, masa iya selama ini kita biasa-biasa saja diterima orang sebagai cucu Nabi, kok tiba-tiba dimentahkan oleh orang yang hasut, iri dan dengki ya kan, yang tidak mencintai cucu Nabi segala macam. Sebenarnya itu wajar-wajar saja. Jadi makanya saya sering mengatakan kepada Laskar Sabilillah di grup-grup kita, jangan kita terpancing, jangan kita seperti mereka gampang marah. Kita harus menyadari bahwa mereka selama ini yang diyakini oleh mereka adalah cucu Nabi. Kemudian tiba-tiba saja itu berubah. Itu dalam ilmu psikologi ada masa starem endreng lah kalau anak-anak muda itu masa di mana harus ada adaptasi di sana secara psikologi yang kita harus menyadari itu. Makanya saya tidak pernah marah ketika itu ada caci maki terhadap saya, itu saya tidak marah. Wong kira-kira saya pun kalau di posisi mereka itu marahnya mungkin lebih saya daripada mereka itu. Kalau misalnya saya dari dulu gitu di posisi mereka. Tapi karena memang kita itu berusaha menyadari, ada ungkapan indama la yanfa'u al-atab at-tajahulu roha. Ketika marah itu tidaklah bermanfaat, maka mengabaikan itu adalah sebuah kelegaan. Jadi kita harus pura-pura tajahul terhadap segala macam framing, segala macam ancaman, segala macam apa. Karena apa? Kalau nanti suatu titik mereka menyadari, para habiblah yang akan berterima kasih kepada saya. Dan saya meyakini itu, para habib Ba'alawi ini akan berterima kasih kepada saya. Kalaulah tidak di dunia, maka mereka akan mencari saya di dalam surga. Berterima kasih karena dirimu anak-anakku kemudian tidak lagi membanggakan nasab. Karena dirimulah kemudian anak-anakku tidak mendapat penghormatan dari masyarakat sehingga mereka mau menuntut ilmu, mereka mau bekerja keras, mereka mau menggapai cita-cita. Sebelum itu jarang sekali dari anak-anak mereka yang mau pesantren misalnya. Tapi setelah ini saya yakinnya bahwa dari mereka, anak-anak mereka itu akan menuntut ilmu seluas-luasnya, akan menggapai cita-cita setinggi-tingginya, akan mencari keberkahan hidup maisha. Akhlak mereka pun saya yakinnya akan lebih baik dari hari ini dan hari-hari kemarin. Maka apapun yang mereka framing yang mereka berikan dari cacian-cacian pada saya terima karena saya yakin mereka akan berterima kasih nanti kepada saya dan semuanya termasuk pada Al-Mukarram wal Muhtaram Dr. Basari.
Soleh Basari, Direktur Eksekutif IIS, dan juga kepada Suka TV yang selalu hadir untuk memberi pencerahan. Terima kasih. Wallahu huwal muwaffiqu ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dr. Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Soleh, mungkin Anda bisa memberikan sebuah closing statement terhadap pemikiran atau teori Mahdi Rajai. Tadi dikatakan bahwa ini tidak sinkron nih antara teori dia kemudian dengan realitas apa yang dipatwakan. Simpel saja, silakan Dr. Soleh. Ya, saya berpijak atau bermikot dari statementnya Kiai Madudin tadi, bahwa kalau memang Ubaidillah ini kuat secara keilmuan, otomatis dia akan ke pusat-pusat ilmu pengetahuan atau pusat-pusat kekuasaan. Dalam teori keilmuan kan pemikir terbaik, ilmuwan terbaik itu sepanjang masa dan berlaku universal, pasti dia berada di dekat kekuasaan. Kalau pada zaman Abbasiyah, pemikir-pemikir besar itu pasti hidup di Abbasiyah dan sekitar, di Baghdad dan sekitarnya. Seperti Hasan Hanafi, seperti Imam Hanafi, kemudian Syafi'i yang kemudian pindah ke Iskandaria, ke Fustat, ke Kairo, atau ke pemikir-pemikir yang lain. Jadi kalau memang Ubaidillah ini memang keilmuannya diakui pada zamannya, otomatis dia tinggal di seputaran Baghdad. Kurang lebih seperti itu aja. Oke, baik. Terima kasih Kiai Imad, terima kasih Dr. Soleh dan netizen. Luar biasa. Saya tidak bisa menyebutkan, membacakan ya komentar-komentarnya dan membacakan siapa saja yang ikut menyimak, tetapi kepada semuanya bahwa ini adalah perang pemikiran. Kalau kata Dr. Soleh, perang paradigma. Jadi siapa yang memiliki data yang akurat, kemudian validitasnya bisa dipertanggungjawabkan, itulah suhrah wal istifadah. Mungkin begitu ya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suka TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi debat dan diskusi yang sangat luar biasa oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang membahas tentang kitab yang semula ditolak oleh Rabithah Alawiyah, yaitu kitab Asyjaratul Mubarakah, sempat ditolak oleh Rabithah Alawiyah, dan kali ini Rabithah Alawiyah kembali meminta pertolongan kepada Rajai Mahdi untuk bisa melegalkan dan mengakui bahwa Ba'alawi itu adalah dzurriyyah Rasulullah SAW, yang mana sempat kitab tersebut ditolak oleh Rabithah Alawiyah, namun kini sudah dipakai kembali. Dan kita sudah simak bersama bantahan dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang meskipun kitab tersebut dipakai kembali oleh Rabithah Alawiyah, namun tidak bisa membatalkan tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ini nampaknya Rabithah Alawiyah sudah mulai kewalahan nih teman-teman, dan juga sudah kehilangan akal untuk bagaimana cara strategi untuk bisa mematahkan tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.